Mafia di Bandara Soekarno-Hatta dengan membayar 6,5 juta rupiah untuk masuk Indonesia tanpa karantina. Ada-ada aja sebagian oknum di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Jangan lupa ya teman-teman, sebentar lagi adalah Labor Day atau Hari Buruh. Tepatnya pada tanggal 1 Mei, MENT bersama dengan organisasi-organisasi pekerja migran yang ada di Taiwan serta aktivis-aktivis lainnya yang ada di Taiwan akan melaksanakan aksi May Day dan juga peringatan Hari Ibu. Aksi ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 jam 10 pagi dengan lokasi di depan Eksekutif Yuan. Aksi ini merupakan lanjutan ya dari tuntutan tahun lalu, yaitu memasukkan PRT atau pekerja informal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. So, buat teman-teman PMI yang ada di Taiwan, mari bersama, mari bergabung, mari kita dukung aksi May Day ini agar PRT atau pekerja informal itu bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan dan juga perlindungan terhadap pekerja informal semakin baik. Jangan lupa share, jangan lupa untuk memberitahu teman-teman yang lainnya untuk bisa bergabung atau hadir ya guys. Berita hari ini dilansir dari kompas.com. Dugaan adanya mafia di balik kedatangan luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta terkuak. Polisi mencium adanya aksi penyelundupan penumpang kedatangan luar negeri untuk masuk Indonesia tanpa harus menjalani karantina. Syaratnya yaitu harus membayar sebesar 6,5 juta rupiah. Aduh, jangan ditiru ya guys buat teman-teman semuanya. Jika dari luar negeri masuk ke Indonesia, ikuti protokol kesehatan yang Anda ikuti dan terapkan peraturan dengan sebaik mungkin. Untuk kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta yang dari luar negeri itu semuanya wajib melakukan karantina 5 hari dan juga menjalani swab test sebanyak 2 kali. Ada pengecualian dari negara-negara tertentu seperti India akan ada tambahan karantina. Ya, seorang warga negara Indonesia berinisial JD diduga menyerahkan sejumlah uang ke oknum petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, supaya lolos dari aturan karantina COVID-19. Padahal si JD ini baru tiba di Indonesia setelah kembali dari India. Tahu kan guys, India saat ini kasus COVID-19 itu benar-benar melonjak tajam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan JD membayar uang sebesar 6,5 juta rupiah kepada S dan RW yang mengaku sebagai petugas Bandara Soekarno-Hatta. Dia membayar sebesar 6,5 juta rupiah kepada saudara S dan modus ini yang sementara kita lakukan penyelidikan. Kata Yusri dalam video yang diterima oleh kompas.com pada hari Senin 26 April 2021 malam. S dan RW dijelaskan Yusri berhubungan sebagai ayah dan anak. Kata Bapak Yusri, keduanya ini merupakan anak dan ayah ya. Menurut pengakuan dari JD, mereka ini mengaku sebagai pegawai bandara, ngakunya gitu. Kedua oknum ini bebas leluasa keluar masuk bandara dan merekalah yang berperan dalam membawa JD lolos dari prosedur karantina COVID-19 selama 14 hari. Ya, jadi kedua oknum ini intinya mereka meloloskan orang-orang tanpa melalui karantina ya. Dan kedua oknum ini juga bebas keluar masuk bandara. Bapak Yusri belum bisa memaparkan apakah ada pelaku lain di balik kasus ini. Jadi mengenai pelaku lainnya, adakah itu masih didalami. Menurut Bapak Yusri, JD baru tiba dari India pada hari Minggu 25 April 2021 sekitar pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Dia beserta S dan RW langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan ketiganya masih dalam pemeriksaan.
Nanti kalau sudah selesai akan kita sampaikan bagaimana kronologis pengungkapan kasusnya, pungkas Bapak Yusri. Miris banget teman-teman, COVID-19 ini banyak yang dijadikan ladang bisnis ya oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab di Indonesia. Dan sepertinya di Bandara Suta ini segala macam oknum ada. So, buat teman-teman PMI yang mudik, yang pulang ke tanah air dan mungkin melalui Bandara Soekarno-Hatta, jika ada segala sesuatu yang nggak beres, yang mencurigakan, segera guys laporkan ke pihak terkait. Oke, beberapa oknum ini bisa disebut sebagai mafia ya. Bapak Yusri membeberkan, JD bukan satu-satunya orang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tanpa perlu karantina karena membayarkan sejumlah uang ke oknum tersebut. Dia pun tak segan menyebut adanya mafia di balik kasus tersebut. Soalnya udah ramai orang-orang nakal ini, orang-orang dari luar negeri tanpa karantina bisa bayar terus masuk. Makanya saya bilang ini mafia. Ini lagi kita dalami, ujar Bapak Yusri. Untuk diketahui, pemerintah baru-baru ini memberlakukan kebijakan karantina selama 14 hari bagi WNI yang tiba di Indonesia dari India. Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, Airlangga Hartanto mengatakan, para WNI yang tiba dari India harus menjalani karantina di hotel khusus berbeda dengan hotel karantina lain. Selain itu, protokol kesehatan juga diperketat seperti surat hasil tes negatif PCR H2 sebelum bertolak ke Indonesia. Lalu harus lulus hasil tes PCR maksimum 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan hari pertama kedatangan dan hari ke-13 pasca karantina akan kembali dilakukan tes PCR, kata Erlangga. Bagi WNI yang masuk tentunya tetap harus mengikuti protokol kesehatan ketat sesuai dengan aturan dari Satgas Penanganan COVID-19. Aturan tersebut menurut Airlangga mulai berlaku pada hari Minggu 25 April 2021. Di sisi lain, seluruh warga negara asing atau WNA yang punya riwayat perjalanan dari India dalam kurun waktu 14 hari sebelumnya dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Pemerintah membatasi pintu masuk para WNA itu di beberapa tempat pemeriksaan imigrasi seperti Bandara Suta, Bandara Juanda di Surabaya, Kuala Namu di Medan, Samratulangi, Pelabuhan Laut Batam Center, Sribitanpura, dan Dumai. Adapun kebijakan tersebut mulai berlaku pada hari Sabtu 24 April 2021. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum